Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Dunia hukum di Indonesia ini mungkin dalam kondisi kritis atau kondisi darurat. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang hakim. Itu bukan hanya hakim pengadilan negeri, tetap bukan hanya hakim pengadilan tinggi, tapi ini hakim agung, seorang yang agung, kemudian ditangkap atas sangkaan menerima suap dalam penanganan perkara. Nama hakim agung itu adalah Sudrajat Dimyati. Saya akan obrolkan dengan seorang yang pernah menjadi hakim agung pada periode 2011-2018. Ada apa sebetulnya di dunia peradilan Indonesia? Tamu saya kali ini adalah Profesor Dr. Gayus Lumbun. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam, Mas Budiman. Pertanyaan saya pertama, sebagai orang yang pernah menjabat hakim agung, kaget nggak sih ketika ada hakim agung ditangkap oleh KPK dan kemudian ditahan? Hari pertama saya sangat terkejut, kemudian kecewa, dan kemudian ya berbagai pikiran saya berkecamuk atas merosotnya status saya, walaupun saya mantan. Kemudian status teman-teman yang sudah cukup luar biasa berjuang. Saya dengan Pak Artijo itu satu majelis 3,5 tahun dengan Pak Artijo. Kalau saya boleh mengatakan, Pak Artijo itu yang betul-betul hakim yang bersih. Artijo Alkostar. Saya berani ngomong seperti itu. Walaupun keadilannya kadang-kadang tidak diperhatikan, kamilah majelis lainnya yang mengingatkan. Tetapi mengenai hal seperti ini, sampai bisa terjadi seperti ini, itu sangat tidak akan mungkin oleh beliau. Ini yang saya yakini. Tidak mungkin beliau tuh tidak mungkin beliau bisa keseret seperti ini. Siapa? Beliau Pak Artijo. Oh, Pak Artijo sudah almarhum. Ya. Tapi gimana menjelaskan Bang Gayus menjelaskan ditangkapnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati karena tuduhan menerima suap dan sekarang ditahan? Iya. Saya langsung membayangkan bagaimana nanti tidak diadili oleh pengadilan pertama, di mana kami sering penyuluhan. Setiap ada undang baru kami ditugas penyuluhan di PNPN. Kemudian setiap ada gerakan untuk mengagungkan, misalnya bagaimana kita mensosialisasi blueprint Mahkamah Agung 2010-2035. Ini kan kami ke pengadilan. Sekarang Hakim Agung diadili di tingkat pertama terbuka untuk umum sebagai terdakwa. Itu pada hari pertama. Tapi setelah sekarang hari keempat dan udah hilang. Berbalik pikiran saya. Memang ini harus dihukum setimpal ya. Kalau seberat-beratnya hakim itu nggak boleh mengatakan itu. Dari mulut Hakim Agung aja boleh mengatakan hukum setimpal. Ya tapi kalau ini saya malah mengharapkan dari setimpal itu kalau di beberapa pasal ditambah sepertiga. Sama dengan kasir bisa mengambil uang di kas. Karena dia kasir. Karena dia Hakim Agung. Maka dia bisa memutuskan yang semaunya. Karena tingkat terakhir. Selama jadi Hakim Agung 2011 sampai 2018, 7 tahun masa yang cukup lama. Peluang seperti ini sudah tercium bahwa itu bisa terjadi bahwa Hakim Agung lewat perantaranya, lewat paniteranya kemudian menerima suap. Sangat berpotensi. Sangat berpotensi. Ya, artinya sistemnya memang memungkinkan terjadi. Bahkan isu yang luas itu kan tukang parkir pun bisa menjadi calo. Tukang parkir bisa jadi calo. Iya, ketika Hakim Agungnya lewat ya dengan kebiasaan melayani tempat parkir bisa mengajukan itu. Ya tentu Hakim Agung tidak pasti mengikuti, tapi itu terjadi. Artinya demikian rawannya, bahkan dengan upaya lawyer dilarang masuk ke kamar Hakim Agung. Ada di dalam itu kami ditulis itu. Tidak boleh menerima tamu siapapun. Nah, ini kan menunjukkan kerawanan yang memang sudah kritis untuk bisa terjadi, bukan saja oleh Hakim Agung, karena memang yang dipersoalan adalah publik mengharapkan sekali putusan yang memenangkan dirinya. Itu konsepnya. Enggak, bayangan tadi statement Bang Gayus mengatakan bahwa tukang parkir pun bisa berpotensi. Ini sebuah ada kemungkinan atau fakta realnya pernah terjadi juga?
Kalau yang hakim agung yang mengadukan pada saya juga pernah ada. Pernah juga? Tukang parkir berani yang Pak minta tolong perkara ini begini-gini ya mohon. Jadi artinya dan itu diungkapkan di pers. Terjadi itu betul. Karena teman saya nggak pernah menemukan. Tapi ini kan satu potensi yang sangat sangat mungkin terjadi. Tidak saja panitera, tidak saja hakim yang ditugaskan yang Palu mengasistensi kami. Setiap hakim agung mempunyai 2 asisten hakim yang masih bertugas diperbantukan non Palu namanya. Nah, hakim-hakim ini juga dimungkinkan. Kemudian asisten-asisten yang ada di sana, panitera dan itu juga berpotensi. Berpotensi. Hanya persoalan kan kita mau tidak melakukan itu. Oke. Jadi semua orang yang punya akses kepada panitera, punya akses kepada hakim agung bisa berpotensi menjadi quote unquote calo perkara. Sangat mungkin. Karena sistemnya memang sistemnya sudah berulang-ulang dibuatkan solusi. Di antara sekat tadi, hakim agung dilarang menerima tamu. Nah kan jadi luar. Dengan janji dulu dan bagaimana. Maka oleh karena itu beberapa solusi lain yang tidak diikuti adalah ketika saya masih di Komisi 3, saya menyarankan mitra saya yaitu KY, Komisi Yudisial, pengawas eksternal, itu diperluas kewenangannya. Di antaranya boleh menyadap. Boleh menyadap. Itu saran saya. Tapi KY boleh menyadap siapa? Handphone hakim agung. Dilegalkan. Jadi dia tidak. Kenapa? Dia bukan, sampai punya usulan begitu? Iya, karena tentu sarana sekarang kalau tidak melalui perantara kita khawatirkan, ya kan bisa langsung. Sekarang pakai WA sudah biasa kalau tidak bisa dilacak. Nah, oleh karena itu illegal interception itu mesti dilegalkan untuk KY. Walaupun dengan batasan-batasan, dengan syarat-syarat, dengan sanksi kalau KY menyalahgunakan, tentu itu. Tapi ketika saya masuk dalam pansus itu, KY kita mau merevisi undang-undang yang terakhir ini, ternyata yang dikabulkan adalah KY boleh menyadap dengan meminta bantuan lembaga yang memiliki izin menyadap. Itu undang-undang yang sekarang di KY. Nah, kenapa ini nggak coba digunakan sehingga ini lebih ringan tugas pengawas dan pembina di MA, tuada was atau tuada bin. Ini kan kalau saya harus menyalahkan, saya tidak tuada was atau tuada bin, kemana kerjanya? Yang membina itu sehingga niat orang untuk berbuat salah tidak ada. Oke. Tapi gini, sekarang dalam kasus Dimyati ya, dia kan sudah menjadi tahanan dari KPK. Ya. Itu 2 hakim yang lain, itu gimana? Kalau saya memperhatikan kinerja kami sebagai hakim agung, kan putusan hakim itu harus bersama-sama. Kalau berbeda tidak boleh masing-masing berbeda. Kalau berbeda 3, ini biasa ditambah majelis. Kalau tidak berbeda 3, berarti 2 lawan 1, ini dissenting namanya. Bagaimana hakim agung ini berani terima suap? Suap ini kan kesepakatan, bukannya gratifikasi. Kalau gratifikasi tidak ada kesepakatan di situ. Hanya memberi dan menteri pun dilarang. Itu satu. Kemudian seringkali saya juga berdebat sebenarnya sama pihak lain yang mempunyai keterkaitan KPK misalnya. Kenapa sih OTT itu apa sebenarnya? Karena kalau tidak ada OTT, suap ini bisa diperpanjang 30 hari untuk dikembalikan. Dia tidak terlibat. Nah, hak ini direduksi dengan istilah OTT. Bagaimana mau mengembalikan? Tapi kembali, ini kan hakim ini kan 3 orang. Ya. Sekarang Dimyati Sudrajat sudah ditahan dan ditahan oleh KPK. Nah, apakah kemudian penyidikan dan penyelidikan itu berhenti pada hakim agung ini? Tentu tidak. Kalau berhenti berarti kan dia jadi bemper untuk yang lain. Karena ini kan saya katakan tadi suap itu kesepakatan. Artinya dia berani bersepakat atas 3 orang atau 2 orang paling tidak mungkin. Dia 1 orang berani oke, saya terima uang kamu sekian miliar, ini 2 miliaran total, maka kamu kan ada kesepakatan berbuat atau tidak berbuat. Yang ini berbuat untuk memenangkan. Itu logika. Silogismenya kan begitu. Artinya 2 hakim lain itu memang juga minimal harus ikut diperiksa sebetulnya. Harus kalau hakim majelis, karena harus nanti ditemukan apakah hakim lain itu tahu paling tidak, tapi mungkin terlibat. Kalau hanya tahu dia nggak berani terima uang sepakat untuk pasti menang. Apakah mungkin dia hanya bermain sendirian? Sangat tipis kemungkinan. Sangat tipis, karena dia bukan ya saya tidak tahu ya apakah dia ketua majelis. Ketua majelis pun kami kan sifatnya tidak ketua menentukan.
Kami kan semua sama hak kami untuk memutus. Artinya patut diduga bahwa Sangat kemudian patut, karena dia tidak boleh sendiri. dua hakim yang lain mungkin ikut mengetahui. Paling tidak satu dan dua itu untuk dissentingnya menang, Oke. untuk votingnya menang, dia masih ikut. Salah satu dan dua yang mana kita tidak tahu. Jadi Oke. dua-duanya harus diperiksa untuk memastikan bahwa kejahatan ini tidak sendiri. Kan memang tidak ada korupsi tunggal itu nggak pernah di dunia ini, nggak ada. Dibentuk apapun pasti bersama-sama orang lain. Oke, itu jadi patut diduga sehingga kemudian perlu diperiksa Ya. apakah mereka tahu, apakah mereka ikut terlibat dalam persekongkolan. Yaitu nanti ada teknis penyidikan oleh penyidik dengan keahliannya Oke. untuk bisa menentukan ini terlibat apa tidak. Oke, nah sekarang gini, satu hakim itu kemudian sudah ditahan oleh KPK dan Ya. sudah menjadi tersangka. Putusan sendiri terhadap perkara yang ditangani, Ya. itu perkara pemailitan, itu statusnya akan jadi gimana? Kalau ketegasan pimpinan Mahkamah Agung itu harus diganti majelis lain. Ganti majelis lain. Ya, totally diganti untuk mendapatkan objektivitas yang baru. Kalau sudah terlanjur diperiksa lama ditambah majelis. Kalau perkara ini sudah pemeriksaan sudah berlanjut sampai tingkat itu kan tidak bisa hilang begitu. Ditambah majelis lagi menjadi 5 atau menjadi 7. Ditambah majelisnya. Tetapi saya lebih cenderung memilih tindakan yang ekstrim. Kalau satu ditahan, dua-duanya itu harus diperiksa, dinonaktifkan. Dinonaktifkan ketua mahkamah untuk menjaga kemungkinan yang buruk. Yang dua lainnya kalau salah dilanjutkan sebagai status peningkatan sebagai tersangka, kalau tidak dilepaskan. Oke. Kalau lihat respon dari Mahkamah Agung yang kemudian mengatakan bahwa tidak beri bantuan hukum. Ya, tidak memberikan bantuan hukum dan kemudian juga memberhentikan sementara. Itu cukup? Tidak, itu langkah awal. Itu langkah awal sudah betul tidak beri bantuan hukum. Bagaimana hakim mendampingi hakim lainnya yang terlibat masalah pidana. Tetapi mengenai tidak lebih lanjut, harus lebih lanjut. Mahkamah punya tanggung jawab. Kalau terjadi seperti ini berjenjang. Jadi artinya berjenjang itu tuada di mana dia bernaung, tuada perdata diperiksa. Jangan-jangan dia merintah, dia minta tolong, kan nggak tahu kita. Ini semua masih gelap. Jadi ini mesti diperiksa. Sesuai, ini bukan kata saya, kata Maklupan nomor 1 tahun 2017, pasal 4. Yang mengatakan sanksi berjenjang. Artinya tuada perdata kena ini ikut harus minimal diperiksa. Diperiksa dulu, disangsikan. Kalau dia tidak terlibat sama sekali pun dia kena administratif. Bagaimana tanggung jawab membina bawahannya? Pengawasan itu tanggung jawab pimpinan. Untuk pembinaan itu juga melekat dari tuada was kepada tiap-tiap pimpinan di bawahnya sampai ke PN. Tapi itu yang meriksa siapa? Yang meriksa KPK atau yang meriksa adalah internal di Mahkamah? Ya tentu internal dulu sebaiknya. Kita kan punya tuada was. Yang kita nggak punya sudah saya usulkan tuada penindakan. Yang ada pembinaan, pengawasan. Ini penindakan masih kosong. Di banyak lembaga ada penindakan sebelum tindakan luar. Dipastikan ini pidana atau ini memang profesi, ya kesalahan profesi administrasi dan yang lain. Baru diserahkan kepada KPK juga. Nah tapi saya cenderung untuk minta diperiksa. Sampai tuada. Oke. Ini terjadi karena memang perilaku hakimnya atau memang karena kelemahan dalam sistem pengawasan di Mahkamah Agung? Termasuk beberapa aspek yang bisa menjadikan seperti ini. Gaji kami itu besar. Kalau melihat korupsi itu dikaitkan dengan Bainit misalnya. Bainit kita ini 100 juta kurang lebih. Saya 100 juta ya, waktu jadi hakim agung. Yang tertulis saya tadi ikut melihat 80 jutaan, dan lain-lain. Bahkan kami tiap perkara itu 1 juta. Dapat perkara 1 juta. Jadi kalau 1 bulan saya 30 perkara, ya 30 juta, ada 100 lebih. Artinya kalau dari pengalaman Bang Gayo, seorang hakim agung yang tidak punya jabatan sebagai ketua muda atau itu penghasilan sebulan berapa sebetulnya? Tidak beda dengan ketua muda itu hanya beda 250.000 kayak begitu. Ya, kami 100 juta lebih. 100 juta lebih sebulan. Ya, di luar rumah, fasilitas rumah, kesehatan dan fasilitas lain. Ya kami kalau kemana-mana juga ada uang yang tentunya memiliki kelebihan. SPJ mempunyai sisa lah. Nah ini semua kan tidak menarik kalau hanya uang di bawah 1 miliar, diiming-iming 1 miliar.
Seperti itu. Nah, Artinya ini apa? Artinya ini kan penghasilan mungkin sudah lebih tertinggi dari cukup. ya dibanding pejabat negara lain. Kita hanya kalah dengan Gubernur Bank Indonesia atau deputi senior. Kita kalah. Mereka 200 lebih. Oke. Setahu saya. Artinya ini suap atau korupsi by greed, rakus. Greedy. Bisa greedy, juga by chance. Kesempatan yang ada. Ya. Ini kan mengiming-iming. Kesempatan apa? Kesempatan yang banyak diberi peluang, kemudahan untuk dia memutus seperti ini. Nah tadi itu peluangnya adalah karena bolong ini nggak ditutup dari administrasi, dari sekarang penunjukan aja. Kenapa yang besar jatuh kepada yang tertentu? Itu juga pertanyaan sebenarnya. Dalam distribusi perkara. Ya, saya mengalami berbeda. Saya dapatnya berat-berat, tapi yang udah nggak ada potensi untuk bermain karena saya pidana pembunuhan berencana, maka saya banyak memutus hukuman berat. Gitu. Jadi potensi-potensi untuk terjadinya memperdagangkan perkara itu bisa terjadi ketika distribusi perkara itu. Dari distribusi sampai penanganan di mana lembaga lain nggak boleh masuk. Itu tadi saya katakan KY itu nggak boleh masuk di teknis yuridis, dia nggak bisa masuk. Dia hanya masuk di administratif. Sanksinya pun nanti bersama kami Hakim Agung di MKH. Majelis Kehormatan Hakim itu 3 dari Komisi Yudisial, 2 dari kami, bahkan seringkali kami 3, dia 2. Itu untuk sanksi loh. Pengawasannya nggak bisa masuk ya sama sekali, kecuali kalau yang di bawah Mahkamah Agung kan terbuka sidangnya, ngantuk-ngantuk misalnya pakai kacamata hitam, itu semua kena tindak oleh KY. Oke. Jadi sistem perkara di Mahkamah Agung juga betul-betul tertutup ya? Sangat tertutup. Ini yang dikeluhkan banyak orang, tiba-tiba dihukum dia 12 tahun. Tidak tahu persoalan yang terjadi di pertimbangan ketika sidang itu seperti apa. Dan putusan di tingkat kasasi itu hanya kabul dan tolak? PK hanya kabul dan tolak. PK kabul dan tolak? Ya, tapi kalau kasasi masih ada extrafonis namanya. Itu menjelaskan sedikit lah. Dan itu juga tertutup? Tertutup, yang ada di website. Yang ada di website? Atau nunggu nanti lama sekali di PN asal. Pengadilan negeri asal diajukan PK. Ketertutupan itu yang membuka peluang terjadinya ya, perdagangan perkara. Bukan oleh hakim kalau itu. Iya, bukan oleh hakim. Kita pernah mengalami hal yang ironis. Hilang 3 nol. 3 triliun menjadi 3 juta. Ya, pernah terjadi ini. Nah, ini kan bukan Hakim Agung juga sengaja apa tidak. Ternyata sampai keluar. Nah, kami ini kan sebenarnya administrasi itu kembali ke hakim yang mutus, mengkoreksi namanya. Tapi toh bisa bocor juga seperti itu. Lalu bocornya berita juga bisa dengan lengkap di luar tahu. Dan ini kan sulit menjaga karena ini kita di banyak negara ada outsourcing untuk pembantu hakim. Di Amerika pun, di Singapura yang saya tahu. Nah, jadi mungkin semacam memperdagangkan informasi ya. Ketika tepatnya begitu. Putusan itu dimusyawarahkan, sudah ketahuan bahwa berapa hukumannya, dan apakah PK-nya ditolak atau dikabulkan. Bahkan isinya sudah ada. Hukum. Ini orang yang tahu siapa aja? Dulu bidang administrasi peradilan, yaitu di bawah kepanitraan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung dipimpin oleh 2 di teknik yuridis, yaitu wakil ketua bidang yudisial, yang bukan yang non yudisial. Yang yudisial ini sekarang Pak Andi Samsengandro, di bawahnya itu misalnya panitra Mahkamah Agung. Panitra ini orang nomor 2 sebenarnya, bukan yang wakil ketua. Karena panitra inilah kalau ini ibu rumah tangga ini, kalau ini rumah. Jadi artinya ketika sudah diputuskan sebuah perkara putusannya A, informasi putusan A ini juga bisa dikomunikasikan pada pihak yang berperkara ya? Secara tidak resmi. Ya, karena resmi nanti nunggu di pengadilan atau website. Karena secara tidak resmi itu udah tahu bahwa putusannya A. Bahkan bisa punya putusan yang belum tertandatangan. Dan itu yang bisa diperdagangkan. Iya, yang saya katakan tadi, kopi yang belum ditandatangani oleh kami Hakim Agung itu bisa ada di luar. Artinya dari mana? Kalau di Word pasti ketangkap itu. Dari titik yang mana? Tapi terjadi putusan yang belum ditandatangani sama isinya dengan yang akan ditandatangani nanti. Itu banyak sekali. Dan itu yang berpotensi kemudian diperdagangkan. Iya, dan itu mahal nilai. Kalau nunggu kan setahun kadang-kadang. Nah ini kemacetan ini juga menjadi harga. Jadi artinya kan bisa kemudian hakim itu dilobi
untuk memenangkan atau mengalahkan sebuah perkara, tapi bisa juga kemudian orang-orang di dalam Mahkamah Sekitar, ya. Agung yang sudah tahu putusannya adalah A, Ya. mengkomunikasikan seakan-akan gue bisa bantu bahwa Ya. putusannya akan di A, Ya. dan ini akan muncul perdagangan lagi. Itu yang sekarang terjadi ini, sehingga Hakim Agung terseret panitera bahkan pengacara. Satu di antaranya ada itu. Dan dia yang menyerahkan uang. Itu bunyi beritanya. Nah, inilah coba kita bandingkan dengan MK misalnya, kalau Mas mau tahu Iya. pernah. MK itu hari diputus, besok udah ada salinan. Oke. Tapi persoalannya kan dia sedikit perkara. Kita kan belasan ribu setahun. Mereka hanya berapa puluh. Berapa, nggak seratusan lah. Lalu hakimnya 9. Kami kan 8.000 hakimnya. 9.000 hari ini. Itu juga sulit untuk, kan semua sampai seluruh Indonesia kalau Mahkamah Agung. Dia kan satu-satunya itu mau diperbandingkan. Tetapi bagaimanapun kita mengakui bahwa ya dia lembaga yang baru, masih tertib segala macam, sehingga lebih terkontrol dengan baik dan informasinya bisa lebih cepat. Oke. Kami ini bisa setahun kadang-kadang. Ada 2 tahun katanya putusan itu baru muncul. Baru muncul. 2 tahun katanya. Bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun. Tapi Hakim Agung itu baca perkara atau nggak sih sebetulnya? Baca berkasnya nggak sih? Kalau hakim itu wajib dan harus. Dan bagaimana mutus kalau nggak baca perkara? Teoritiknya. Tidak. Kita hanya dibantu oleh asisten 2 ya, hakim yang padat ya, yang harus perkara tinggi itu kami dapat 2 asisten hakim yang tadi hakim-hakim DPN, ada yang KPN. Dengan pengalamannya itu ada. Tapi potensi bermain bukan tidak ada. Kalau saya kan saya ketat sekali, tidak boleh dibawa pulang berkas, dikerjakan tidak boleh di rumah. Itu saran saya untuk asisten saya. Kemudian semua putusan di tangan saya dan tidak boleh kalau satu kali saya ketahui dibawa pulang aja, saya ganti, saya minta sekma ganti. Itu sekma urusannya. Itu putusannya itu gimana sih? Artinya hakim itu sudah mengambil keputusan terlebih dahulu, putusannya A, lalu kemudian hakim B juga putusannya. Sekarang berbeda dari yang Mas pahami ini. Dulu kita musyawarah itu sekaligus, maksud saya sekaligus terima dibagi-bagi 3. Kita bawa pulang atau kita mempunyai waktu itu penuh. Sekarang tidak, masing-masing rahasia. Saya akan mutus apa, hakim anggota lainnya tidak tahu. Tidak tahu. Dalam satu musyawarah baru tahu. Baru tahu. Nah, baru berdebat di situ. Satu, ini aspeknya bukan kejahatan, ini perdata ini, konslah. Nah, itu boleh. Saya berbeda begitu. Ini pembunuhan, oh tidak, penganiayaan misalnya. Berencana yang ini spontan. Itu baru saling tahu ketika sidang. Yang baru ini seperti ini. Udah dibuat itu untuk ada kompromi, menghindari kompromi antar majelis itu. Oke. Dari pengalaman Bang Gayus yang 7 tahun berada di Hakim Agung, pernah nggak ada upaya untuk menyuap atau untuk menggoda Belum Bang Gayus? belum dalam tingkatan menyuap. Tapi sudah masuk minta tolong aja, saya udah hati-hati sebenarnya. Bahkan saya kalau teman baik yang saya sungkan menolak, saya minta ganti majelis. Terjadi. Oh, Putusannya seumur hidup. artinya Bang Sahabat Gayus baik. pernah menjadi hakim, kemudian ada orang yang minta tolong. Ya, Untuk- bukan penawaran ya, baru minta tolong. minta tolong. Terus Berkali-kali itu teman advokat biasa. teman advokat. Iya. Terus, Atau teman-teman sekolah. oke. Nah, ya saya ikuti dulu kan, minta tolongnya positif, mau benar di berkas seperti itu, ya saya mungkin akan memperhatikan saja. Tapi kalau dari awal sudah memang tidak mungkin yang disampaikan itu demi keadilan, biasanya saya langsung menghentikan. Kalau sungkan saya sekali, saya minta ketua Mahkamah Agung mengganti nama saya dengan ini terjadi dan dapat dibuktikan. Oh, udah pernah terjadi. Terjadi Jadi bagi ketika ada banyak orang yang mempengaruhi dan sungkan untuk menolak, Saya minta mendingan diganti minta majelis. diganti sebagai majelis. Dan mereka sakit hati sama saya sampai sekarang, dendam karena ternyata dihukum seumur hidup. Oh, Kalau saya ada kan paling enggak saya kalau membantu dia dissenting, maka TK-nya bisa lumayan. Nah saya takut itu justru mempengaruhi. Kalau saya dissenting akan mempengaruhi. Dia ngomong ya mungkin dia paling paling bisa dissenting Pak, kalau enggak Oke. Bapak merasa enggak adil. Teman ini. Tapi saya menghindari itu. Kalau saya dissenting itu bahannya celah yang mereka bisa menang di tingkat berikutnya. oke. Nah itu tentunya suap ini tidak mungkin melibatkan satu pihak ya. Dari Hakim Agung melibatkan para advokat Majelis. dan advokat yang lain ya. Ya. Dan advokat itu juga sudah mengakui bahwa dia memang menyuap. Nah terhadap advokat-advokat yang model begini ini, siapa sebetulnya yang harus mengawasi? Advokat punya bidang pengawasan bentuk undang-undang advokat. Ini sering saya tanyakan pada pimpinan advokat. Mereka itu ada. Jadi kalau seperti itu, mungkin saya tidak resmi melapor, saya beri informasi.
anggota ini berani loh ketemu hakim agung, kebetulan saya. Dari sana ada penindakan internal. Namanya pengawas, tapi sebutannya saya lupa. Apakah departemen pengawasan atau apa dari advokat? Semacam kode etik advokat? Bukan, pengawasan untuk perilaku. Nantinya baru sidang di etik. Kalau sampai. Tapi sejauh ini tidak pernah terdengar ada penindakan. Ini baru menurut pimpinan yang salah satu dari Peradi itu menyebut baru dibentuk pengawasan advokat. Kalau kode etiknya udah banyak ya, badan kehormatannya sudah ada. Sudah lama ada mereka. Tapi jarang juga terdengar ya, ada advokat yang kemudian yang ada. Diberhentikan. Yang populer yang senior itu diberhentikan pindah Iya, makanya artinya diberhentikan dalam organisasi A, kemudian dia pindah aja ke organisasi B. Iya, kalau kita multibar begini risikonya. Maka harus single bar. Jadi artinya kesemrawutan dunia advokat yang ada, organisasi advokat yang sana juga ikut menciptakan keruntuhnya wibawa hukum yang ada sekarang. Justru advokat ini kan saling kenal, kadang-kadang satu universitas. Kan ini. Kita kan hakim agung juga tentu dari kampus. Kadang-kadang teman kampus yang sungkan sekali kita hindari, atau kalau kita diundang mengajar di mana dan dia juga di sana, kan itu potensi-potensi untuk karena pendekatan. Tapi kan hakim agung itu di tingkat MA itu sadar bahwa dia benteng terakhir. Kalau kami ini seperti ini runtuh, benteng itu runtuh. Apa ada kesadaran itu? Sebagian besar teman saya ada. Saya kan ketua IKHI Mas Budiman. Saya pensiun, saya ketua hakim agung Mahkamah Agung. Itu bukan diangkat, dipilih kami ini. Saya dapat 70% lebih suara itu. Oke. Tapi kalangan hakim selalu menganggap adalah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lain. Betul. Tapi faktanya apakah kemudian kekuasaan itu betul-betul merdeka? Kalau kemerdekaannya iya. Ini kan kalau kita mundur ke Undang-Undang nomor 19 di pasal 19 nomor 19 itu tahun 67 kalau tidak salah. 64. Undang-Undang nomor 19 tahun 64 pasal 19 tegas itu. Hakim tidak bebas untuk sebuah perkara karena demi kepentingan negara yang lebih luas, maka pemerintah bisa mencampuri. Kurang lebih itu isinya. Tapi kan nggak pernah ada pemerintah mencampuri. Zaman itu ada tahun itu. Sekarang dalam posisi sekarang tidak ada karena tahun 74 undang-undang diganti, pasal itu dihapus. Saya hanya menunjukkan bahwa sesungguhnya hakim itu pernah jadi intervensi dengan kekuasaan. Oke, itu pada era dulu. Pada era sekarang kan hakim menginginkan sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh manapun. Bunyinya begitu. Iya, tapi kan faktanya kan kemudian pengaruh itu bukannya dari sisi kekuasaan, tapi dari pengaruh uang pun bisa mempengaruhi. Nah, ini kan penyalahgunaan sebenarnya. Kalau idealnya memang sudah dilarang, sudah diberikan idealnya. Ada ini bebas. Ini ada istilah tepatnya bahwa kami ini tidak boleh dipengaruhi apapun sebenarnya. Kami bebas. Jadi nggak ada batasan hukuman itu sesuai dengan undang-undang saja. Di luar itu kita nggak boleh memutus berapa saja. Nah ini digunakan oleh Pak Artijo secara adil mestinya. Tanpa intervensi uang tadi dan intervensi yang lain. Apapun yang berani ketemu Pak Artijo. Saya satu majelis 3 tahun setengah. Oke. Jadi kalau kembali kepada konstruksi ideal bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Kemudian tapi dalam prakteknya kemudian ada juga hakim yang menerima suap. Mekanisme pengawasan seperti apa yang bisa dilakukan oleh terhadap Mahkamah Agung atau kekuasaan kehakiman itu? Bagaimanapun orang ini punya free will, juga punya free act, punya kebebasan keinginan. Pada umum manusia siapapun. Nah, free act ini sebenarnya yang perlu dikurangi ya. Kebebasan untuk bertindak yang negatif. Ini violent and wanton dalam bahasa pidananya. Violent dan wanton. Nah, ini harus satu selaras dengan kebebasan tadi. Kebebasan diberikan kepada hakim dengan kehormatan. Manusia yang langka. Hakim itu manusia yang langka. Yang tidak bisa memutus untuk perkara orang lain. Coba, hakim ini menggunakan undang-undang. Undang-undang ini abstrak, nggak kelihatan. Tapi powernya bisa mencampur nama orang. Powernya bisa menceraikan rumah tangga. Bisa mempailitkan orang kaya jadi miskin. Itu kekuatan yang abstrak. Tetapi ini menjadi kebebasan hakim yang harusnya tidak disalahgunakan. Mestinya begitu. Tapi kan faktanya ruang penyalahgunanya kan terbuka juga. Kalau sampai dalam keadaan titik yang tinggi sekali, saya tetap mengatakan kepala negara bertanggung jawab. Kepala negara bertanggung jawab untuk apa? Untuk pembenahan. Karena ini kritis, menyangkut negara lain, nggak cuma domestik. Ini kritis.
negara hari ini saya sebut sebagai darurat hukum. Darurat Makanya hukum. presiden langsung saya di pendapat saya dimuat di headline sebuah harian yang berwibawa di Indonesia. Di headline saya. Nama saya pun masuk di sana. Besoknya langsung ada respon presiden memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk melakukan reformasi hukum. Oke, sebentar. Darurat. Dampaknya apa sih ketika seorang hakim agung kemudian ditangkap dan kemudian diadili, entah nanti bagaimana dampak terhadap persepsi publik terhadap dunia hukum Indonesia? Publik itu mengharapkan keadilan dalam kehidupannya, baik perdata, pidana, tun maupun yang lain, termasuk agama, hakim agama. Itu harapan publik. Nah, kalau hakim agungnya tidak kredibel hari ini, dimaki-maki di mana-mana, berarti kan lembaganya. Hakim agung itu ibarat pohon yang indah di sebuah taman yang indah. Tamannya yaitu peradilan. Dia harus indah terus. Kalau pohon ini tidak berbuah, pohon ini rusak di tempat yang indah seperti itu, kan tidak tepat. Maksudnya ada harapan lagi, tidak dilihat mata lagi. Nah, ini menjadi satu keadaan yang disebut darurat, Mas. Oke. Kalau dalam konteks investasi, apakah kemudian putusan hakim ini, penahanan hakim ini bisa berpengaruh terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia? Bagaimana investasi besar-besaran kalau ada sengketa lalu model hakimnya seperti ini? Dia khawatir dia buka di luar negeri lebih baik. Dia investasi di luar negeri lebih baik. Ini kan menyangkut ekonomi, perekonomian, keuangan yang luas sekali kalau kita memandang kepentingan negara. Tapi langkah-langkah yang dilakukan sekarang apakah sudah cukup memadai kalau memang dampaknya cukup signifikan? Saya memperhatikan instruksi presiden hanya reformasi hukum, tidak konkret. Tidak konkret? Iya, harus konkret. Perintahnya itu untuk peradilan itu bagaimana kriteria itu. Kita pernah reformasi negara loh, bukan hukum, negara. 98 Pak SBY waktu itu. Reformasi di sana ada 3, saya perhatikan. HAM, hak asasi manusia, demokrasi, keuangan. Sehingga waktu itu jatuhnya Gus Dur tuh. Jatuh Gus Dur dari reformasi ini. Dianggap pemerintahnya tidak bisa maksimal. Nah, oleh karena itu saya berpendapat ini sekarang tidak seluas negara, tapi harus konkret. Apa konkretnya? Saya mengusulkan sudah ketika saya masih aktif di Mahkamah Agung, di sistem saya mencuatkan ini udah karena hakim ditangkapin terakhir saya di sana itu ketua PT Sulut, OTT di Jakarta di sebuah hotel APK. Ini saya sudah menghadap ketua, saya bilang ini runtuh ini. Itu baru KPT padahal. Hari ini hakim agung. Maka saya ulangi lagi agar presiden itu dengan kewenangan sebagai kepala negara bukan intervensi ke yudikatif. Itu kalau pemerintahan. Maka lakukanlah evaluasi. Apa itu evaluasi? Kan nggak konkret juga. Konkret, Mas. Gimana? Dari PN itu kan ada 2 pimpinan di PN. Ketua dan wakil ketua. Indonesia ini punya kabupaten kota itu sekitar 300-an. Kalau dikali 2 itu berarti 600-an. PT di Indonesia itu provinsi ada 30-an, katakan 35, 70. MA itu ada 10. Itu dievaluasi. Mereka ini pimpinan-pimpinan yang bisa memotivasi anggotanya dan bertanggung jawab berjenjang tadi. Ini manfaatnya. Kita punya wajah peradilan yang baru Indonesia ini. Punya PN yang baru yang sudah dievaluasi dengan ketat, dipilih, dibuang. Georgia itu mengganti seluruh hakim agung, Mas, diimpor dari luar. Georgia di Eropa. Setelah baik nanti baru akan diisi dengan hakim lokal lagi oleh bangsa sendiri. Ini persoalan. Bang Gayus mau mengusulkan langkah Georgia itu dilakukan di Indonesia gitu? Saya pernah mengangkat ini di ELC dan saya masih punya rekamannya. Pak Mahfud ketika itu belum Menko Polhukam, beliau masih ketua MK. Sepaham dengan saya. Saya punya rekaman, saya bisa enggak. Tapi artinya gini, dalam posisi ketika hakim agung kemudian ditangkap, dan kemudian juga banyak kemudian hakim-hakim yang kemudian pernah kemudian ditangkap. Apakah kemudian evaluasi menyeluruh terhadap hakim ini berwujud semacam potong generasi terhadap, dan kemudian kita mempunyai Mahkamah Agung yang baru, KPT yang baru, hakim-hakim yang baru? Itu satu-satunya cara yang yuridis. Yang artinya yuridis. Itu fair, terbuka. Kalau dengan kewenangan presiden ganti, itu kan berhak presiden dalam keadaan kritis, dalam darurat beliau berhak sebagai kepala negara. Perang aja harus beliau kan menentukan, walaupun dengan DPR Komisi 1, tapi tetap saja
kewenangan tanggung jawab kepala negara dalam keadaan seperti ini. Oke. Hilangnya investor, Ya. terutama ekonomi. Ya, tadi kan sarannya adalah mengevaluasi. Nah, Mengevaluasi. persisnya apa? Mengevaluasi itu artinya Dua kriteria. Hah? Yang satu, saya ditanya Presiden. Saya diundang tahun itu ketika habis yang Pak Mahfud juga ikut mendukung itu, saya dipanggil resmi. Ada juga beritanya. Detikcom saya simpan. Gayus Lumbun dipanggil Presiden empat mata. Padahal nggak empat mata, ada yang lain di situ. Oke. Ada seknek di situ. Ya, terus Saya mengatakan begini, dia bilang apa ada hak saya. Saya bilang Pak Presiden, Pak Jokowi ini. Bapak itu di SK kepada saya itu tercantum di sana. Saya membaca sebagai escape clause. Saya sebut sebagai itu. Kenapa? Kalau ternyata saya itu belum memenuhi syarat, mereka yang memilih saya salah, Bapak berhak mencabut SK saya. Surat keputusan, bukan surat perintah. SK itu surat keputusan pengangkatan Hakim Agung Gayus Lumbun. Ketika saya pensiun, tanpa masalah, surat pemberhentian, keputusan pemberhentian Hakim Agung. Saya punya lengkap. Karena saya 2 periode, saya dapat 1 dari Pak SBY. Siap Presiden, ex officio dia harus kepala negara. Artinya apa? Bapak bertanggung jawab pada saya. Bapak ada escape clause untuk Bapak cabut itu. Ternyata saya nggak benar. Nah seperti itu. Ini obat-obat bagi saya ini kalau saya sebut painkiller, Mas. painkiller. Penghilang rasa sakit. Publik ini sakit, Mas. Dengan ada Hakim Agung seperti ini, jangan dianggap sepele ini. Hakim dambaan orang, benteng terakhir dari keadilan. Tapi sebelum kemudian mengevaluasi hakim-hakim itu, apa yang proses yang harus dilalui? Pembentukan tim evaluasi nasional. Tim evaluasi nasional. Bentuk oleh Presiden. 2 yang saya sederhana usulkan. Yang pertama, syarat pengangkatan TPM. Ketika dia angkat sebagai hakim dengan jabatan hakim, ketua atau ketua kamar, itu ada TPM namanya. Tim promosi dan mutasi. Tim inilah, hanya ini oleh pimpinan Mahkamah Agung, memilih, itu dievaluasi kembali. Jangan-jangan perkoncoan ada di situ. Jangan-jangan kepentingan lain janji, nah kalau saya menjabat ini dengan hasil yang baik, kan nggak tahu, itu mohon maaf, ini praduga bersalah. Nah, itu diperhatikan. Kemudian yang kedua, track record. Ini sederhana sebenarnya. Track record ada di KY, ada di masyarakat, ada di DPR, ada di MA sendiri, di Bawas. Ada Bawas kita, Badan Pengawasan, selain Dewas. Itu ada aduan-aduan. Yang aduan ada itu modal untuk mengevaluasi sebagai salah satu kriteria. Hanya 2 bagi. Nah, mungkin nanti akan banyak. Tim akan menemukan apa lagi nih yang bisa digunakan. Itu digunakan hanya untuk tidak sampai 1.000 orang. Waktunya cepat sekali itu. Berapa lama? Oh tidak Pak, saya bilang itu kalau timnya ini maksimal cepat itu. Kita punya wajah baru dari PN, PT sampai Mahkamah. Ini usulan Bang Gayus dulu kan? Dulu, saya ulang lagi. Kemarin saya tawarkan. Enggak, artinya dalam posisi sekarang, dalam kasus ditangkapnya Hakim Agung, Bang Gayus kembali mengusulkan agar melakukan evaluasi total terhadap saya minta Presiden, dan Presiden memperhatikan itu, tapi dengan cara reformasi hukum. Nah, forum ini juga saya pikir bisa menyampaikan suara saya. Forum-forum yang saya bicara hari ini di CNN tadi, kemudian di tempat lain, itu bisa menyuarakan hati saya. Yang pernah saya suarakan beberapa lama yang lalu, diamini oleh banyak, termasuk Pak Mahfud, itu nggak bisa bohong karena saya punya rekamannya di ILC. Dia setuju saya evaluasi, daripada seperti Georgia. Georgia beliau juga yang menyampaikan. Diganti semuanya oleh kekuasaan Presiden, kewenangan. Enggak, artinya saya mau mengkonfirmasi ulang. Apakah setelah Hakim Sudrajat Dimyati ini ditangkap, kembali Bang Gayus mengusulkan model semacam evaluasi yang meniru Georgia? Iya. Dengan konsekuensi bahwa akan banyak hakim-hakim yang kemudian diberhentikan sebagai hakim. Dipensiunkan. Itu akan lebih bagus dampaknya daripada kemudian ini dibiarkan begini saja terus. Itu real. Itu real. Itu satu keadaan yang nyata. Itu bukan ideal, tapi real. Real harus dikerjakan. Dikerjakan, Mas. Jika tidak ya kita akan terus begini, akan timbul hakim-hakim agung, hakimnya seperti itu terus-menerus. Karena apa? Pak Yusril pernah mengatakan embernya berisi air kotor, kata Pak Yusril. Diisi dengan yang bagus pun tetap kotor. Kata Pak Yusril ini, ember kotor itu airnya kalau diisi dengan air bersih tetap air kotor. Tapi kan begini, sudah ada perubahan pola rekrutmen ya. Ketika reformasi kemudian masuk dalam era reformasi, kan muncul hakim ad hoc. Ya, Bang Gayus termasuk hakim ad hoc. Tidak. Bukan hakim non karir. Hakim non karir. Ya itu kemudian terbuka di situ kan. Kemudian seleksinya pun sudah lewat komisi yudisial.
melalui Komisi 3 DPR. Berarti kan seleksinya sebenarnya sudah cukup relatif lebih Sangat baik ketat. kan? Tahun ini hanya satu yang lolos. Oke. Namanya Cerah Bangun. Oke. Ini satu. Tahun sebelumnya kosong. Iya. Negara tidak berhasil menciptakan Oke. Hakim Agung. Ya melalui seleksi yang demikian ketat, Iya. tapi ternyata terjadi masih ada juga hakim yang kemudian Karena itu, kalau saya pandang, maka sekarang sudah terjadi mau bagaimana. Publik sudah terlanjur trustinya hilang. Oke. Internasional terpengaruh. Untuk mengembalikan kepercayaan dengan cara ini ada tindakan kepala negara yang bertanggung jawab di dunia peradilan bisa dilakukan. Evaluasi. Publik akan menerima. Oh, Tapi dasarnya hukumnya kan nggak ada, Bang. kalau saya melihat ya ini kan kedaruratan itu kan memang juga sama. Kalau kita melihat undang-undang tata negara darurat ada. Tapi kedaruratannya juga tidak diatur secara khusus. Bagaimana darurat ini misalnya bencana alam. Bagaimana ngatur bencana alam? Bencana teknologi yang gagal. Itu semua kan bencana-bencana. Ini bencana. Bencana yang sudah menjadi kerusakan yang harus ditata dengan baik. Kalau saya tetap mengatakan Presiden, kata Pak Mahfud, menyinggung juga di si video itu. Dia mengatakan kalau keadaan membahayakan rakyat, maka undang-undang apapun bisa ditinggalkan. Disebut di situ sebagai solus populi, suprema lex esto. Kalau keadaan rakyat untuk diperbaiki demi keselamatan rakyat, semua undang-undang setinggi apapun, termasuk konstitusi, disebut oleh Pak Mahfud konstitusi, dikesampingkan. Kondisi sekarang sudah memenuhi nuansa situasi seperti itu? Ya kalau dibiarkan akan lebih hancur lagi. Sekarang udah hancur. Saya membaca bukunya ini saja itu, buku di zaman saya di MA itu ada buku Sebastian Pompey. Sebastian Pompey. Ya, Mas pasti udah tahu itu. Runtuhnya pilar-pilar Mahkamah Agung. Beliau berani menulis itu. Sekarang sudah runtuh. Hampir runtuh. Hampir runtuh. Ya. Dan itu butuh langkah-langkah cepat, langkah-langkah berani, langkah-langkah konkret dari Presiden sebagai kepala negara. Kepala negara. Tidak cukup dengan sebuah statement melakukan reformasi hukum. Sudah ketinggalan. Sudah ketinggalan. Orang tidak acuh lagi dengan statement janji-janji muluk-muluk ini akan begini, itu semua sudah impian. Yang ada real, lakukan. Sehingga orang tahu, oh ya betul, maka mau tinggal 5 itu yang baik ternyata. Memang ada sakit-sakitan, ada tidak bisa bertindak, tapi belum pensiun. Ditunggu sampai pensiun. Ini kan, karena pensiun panjang, 70 tahun. 70 tahun. Hakim Agung di banyak negara itu seumur hidup. Makanya dibedakan Hakim Agung ini kan hakim biasa atau pejabat tinggi negara. Di Amerika seumur hidup. Sampai dia nggak kuat lagi, dia bilang, wah saya sudah sangat sepuh, saya sering berhalangan tetap, saya mundur. Kecuali itu. Kan diperlukan sekali kearifannya itu. Oke. Kalau pandangan Pak Mahfud dalam juga pernyataannya menyebutkan bahwa hukum kita ini sudah menjadi industri yang gila-gilaan. Sangat nyata. Ya ini dia hanya kepilih Hakim Agung bisa punya uang miliaran. Itu itu kecil. Itu kecil kalau kita bayangkan kasus yang besar-besar, sengketa-sengketa yang sampai 7 triliun di antara keluarga itu. Banyak sekali. Itu bagaimana Hakim Agung seperti ini? Apa nggak kecewa waris yang lain dari keluarga ini? 7 triliun. Itu ada sebuah industri yang sengketa keluarga. Jadi betul bahwa sekarang pengadilan, sistem peradilan itu sudah menjadi industri yang kemudian keadilan pun kemudian diperdagangkan. Dulu disebut sebagai tempat bursa jual beli. Sampai sempat nah kalau tadi saya makan siang sampai teman lama saya. Dia mengatakan, saya ini advokat. Baru era ini saya lebih khawatir. Sertifikat palsu jelas-jelas bisa dimenangkan. Walaupun saya tidak menggali lebih luas karena hanya saya makan sebentar. Dia mengatakan begitu, saya ini advokat sudah senior. Tapi saya nggak ngalami bahwa bukti yang saya ajukan yang asli kalah dengan yang duplikat, palsu. Jadi kalau gagasan untuk melakukan reformasi hukum itu memang masih terlalu makro ya, masih terlalu tidak fokus ya. Konkretnya apa dari perintah untuk melakukan reformasi? Kita pernah punya reformasi nasional di zaman Pak SBY 98. Apa kata seorang profesor pengamat Indonesia, Jeffrey Winters? Dia mengapa SBY berhasil reformasinya itu memberikan rakyat kekuasaan yang berdaulat penuh. Tapi ingat katanya,
cara yang tidak terkontrol seperti ini, nanti Indonesia akan dipimpin oleh pencuri-pencuri atau maling-maling. Terbukti kata-kata itu 2010. 5 tahun kemudian, bupati, wali kota, OTT setengahnya. Hari ini, setengah dari wali kota kepala daerah itu OTT. Puas seluruh wali kota. Itu Jeffrey Hinton meneliti. Kita juga punya peneliti Amerika, peneliti Timur Tengah, kita punya di UI. Nah, ini dia peneliti dari Texas, Northwestern University. Dia guru besar di situ. Jeffrey Winters. Ada buku-buku, ada beritanya. Mas mungkin juga pernah baca. Tapi kembali, kalau mau melakukan sebuah evaluasi total terhadap hakim, baik itu hakim semuanya termasuk hakim agung, momentumnya secara politik memadai? Tentu kita menghadapi pemilu serentak malah. Ini pemilu serentak aja sudah memancing banyak spekulasi. DPD ikut di sana. Padahal DPD itu kan independen. Dikaitkan dengan pemilih yang politis. Dibarengkan. Itu salah satu hal yang lain. Tapi momentumnya sekarang cukup tepat. Walaupun kita menghadapi pemilu, Mas, ya saya sambung ini, justru tepat. Justru tepat. Presiden di akhir masa jabatannya, legacy pemilu, dia punya legacy. Oke. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam, lakukan evaluasi di peradilan. Sehingga kita punya wajah baru. Beliau sudah tidak menjabat, beliau bisa menyediakan ini wajah baru pengadilan. Kalau salah juga, ya tolong dilanjutkan ide saya. Paling begitu kan. Dan itu memang sudah dihargai sekali. Berani mengevaluasi lembaga yang besar seperti peradilan di seluruh negara. Dalam pengalaman Bang Gayus, reformasi seperti reformasi yang dibayangkan Bang Gayus itu akan makan waktu berapa lama? Secara matematik, saya berani mengatakan paling lama 6 bulan. 6 bulan selesai? Selesai. Untuk mengevaluasi seluruh ini. Karena tidak banyak. 1.000 orang. Tidak banyak 1.000 orang. 1.000 orang hakim? Ya, 1.000 orang hakim. Itu dua-dua wakil dan ketua. Di provinsi tersebut tadi 60-70-an orang atau 35. Di kabupaten kota hakim PN ini kira-kira 300 kali 2 700. 350. Ditambah MA itu hanya 10. Boleh pilih. Berani nggak bersiko MA saja dievaluasi. Jadi yang busuk kepalanya itulah kita evaluasi. 10 ini dievaluasi. Mungkin dia bisa memotivasi seluruh pengadilan. Boleh juga, paling tidak itu. Pilih MA saja 10 orang itu kan dia berkuasa mengatur penempatan hakim, mutasi, promosi itu MA, TPM lembaga nama. Reformasi TPM ini. Apa sih kriteria hakim bisa KPN cepat begitu? Ada satu KPN yang setengah bulan sebelum dilantik tempat yang baru OTT. Ingat Medan. Itu baru promosi oleh TPM juga di zaman saya itu. Baru SK-nya keluar, sudah terbit SK-nya, OTT. Nah, gimana waktu dia TPM ini mengukur track record, mengukur yang lain-lainnya lah. Kok bisa begitu? Ini kan kelemahan dari Mahkamah Agung yang amat sangat. Sampai sekarang terjadi baru. Ini kan letusan saja, Mas Budiman. Kita terkaget-kaget. Yang terkait langsung sedih. Tapi publik nggak begitu, benci. Marah. Nah, ini yang harus kita sikapi. Tapi kadang-kadang publik santai-santai aja, terserah aja. Kalau publik yang tidak, ya saya harus mengatakan bagaimana keadaan ini oleh ini ya, Ali bin Abi Thalib. Kalau keadaan seperti ini bukan penjahat-penjahat itu ini yang bertambah, tapi orang baik diam saja, yang Mas sebutkan tadi. Orang baiknya diam. Padahal penjahatnya tidak bertambah, kejahatan bertambah. Orang baiknya diam. Nah, kita ini harus berbicara. Salah satu kita berdua ini dalam forum ini berbicara ini, meneriakan. Jadi kita nggak boleh diam. Kalaupun ada diam, ya itu dia tidak terkait. Tapi menjadi korban nanti. Kalau kejahatan demikian meluas, akan menjadi korban. Tapi kan situasi seperti ini bukan hanya di lingkungan peradilan kan. Di lembaga lain pun kondisinya sama saja tuh. Kalau peradilan di peradilan dibenahin, mereka akan masuk ke peradilan. Ketidakbenaran di luar itu semuanya, sengketa apapun, termasuk suami istri sengketa, masukkan ke pengadilan, Mas Budiman. Pengadilanlah yang menjadi ukuran dari dunia. Oleh karena itu, pasal 1 kita kan negara hukum. Pasal 1, kita nggak ujuk-ujuk bicara kepada hak asasi manusia, itu baru 28. Ini pasal 1, negara Indonesia, negara publik, dan negara yang dijalankan menurut hukum. Oke.
Kalau dikasih skor gitu dari 0 sampai 10, posisi lembaga hukum ini di angka berapa sih? Kalau saya ukur 4. 4. Saya dosen, jadi saya bisa cepat tangkap Mas mau nanya apa. Ini 4 bagi saya. Artinya nggak lulus. Sama sekali jauh lulus. Merahnya udah merah tua ya. Merah tua. Dan kemandirian kekuasaan kehakiman itu sebetulnya betul nggak sih itu hanya semacam tameng saja? Bukan setameng, mereka ini boneka-boneka Rusia. Saya lupa namanya. Boneka Rusia itu satu boneka terdiri dari 7 boneka lain di dalam. Di pengkotakan-pengkotakan kewenangan itu demikian jumlahnya di satu lembaga. Saya sebut sebagai boneka Rusia. Boneka satu yang di dalamnya ada 7 boneka yang wajahnya beda-beda. Coba kita beli di toko banyak boneka Rusia. Bilang aja itu, pesan nanti akan dapat wajah yang cantik, indah. Di dalamnya ada yang sedang sedih, yang ketiga keempat sedang nangis. Itu boneka Rusia. Nah, Mahkamah Agung di mata saya itu beda-beda ketika ketemu orang di dalam, seperti wajah-wajah itu. Masing-masing punya kekuasaan, tuada, ketua kamar, ketua majelis, dengan kewenangan dan warna salah satu ketangkep ini wajah terburuk ini. Wajah terburuk. Ya. Dan ini menjadi semacam apa situasi yang... Kalau saya bilang ini blessing in disguise, ini hikmah terselubung. Artinya dengan inilah kita prihatin, peristiwa ini menjadi kita kaget dan sedih, tapi inilah momentum sebagai hikmah. Jadi jangan menghilangkan momentum. Jangan menghilang, jangan tidak ikut merasakan. Mari kita bertanggung jawab masing-masing untuk membenahi dengan cara apa. Konsep pikiran saya kita evaluasi peradilan. Dengan konsekuensi mengganti sebagian dari yang sudah tidak penguasa pengadilan. Penguasa pengadilan. Ya. Oke. Thank you, Bang Gayus. Sama-sama, Mas Demikian Budiman. wawancara saya dengan Profesor Dr. Gayus Lumbun, Hakim Agung di tahun 2011 sampai 2018. Jadi silakan Anda memberikan komen kalau yang setuju, kalau yang tidak setuju juga silakan memberikan komen terhadap pandangan dari Profesor Gayus yang menawarkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap lembaga peradilan.